Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia di tema 7, subtema 2. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengidentifikasi ide pokok. Setiap bacaan pasti memiliki ide pokok. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat yang paling umum atau kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ide pokok adalah pikiran utama atau inti dari suatu paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat terletak di awal, di akhir, ataupun juga di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Untuk dapat mengidentifikasi ide pokok suatu paragraf, kamu harus menentukan dulu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf dan nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Dalam suatu paragraf hanya akan ada satu ide pokok. Untuk teks narasi dan deskripsi, ide pokok paragraf biasanya terjabarkan secara merata dan berkesinambungan dalam seluruh kalimat di suatu paragraf. Oleh karena itu, temukan dulu kata-kata kunci yang umumnya sering diulang-ulang dalam paragraf itu. Berdasarkan kata-kata kunci tersebut, kita dapat menentukan ide pokok paragraf tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang menulis kembali cerita narasi. Menulis kembali atau menceritakan kembali suatu cerita disebut praprasa, paraprasa. Paraprasa adalah penguraian kembali sebuah teks dalam bentuk atau susunan kata-kata yang lain dari teks aslinya. Berikut langkah-langkah untuk menulis kembali suatu cerita. Yang pertama, baca cerita yang akan diceritakan kembali sampai selesai untuk memperoleh gambaran umum cerita tersebut. Yang kedua, baca sekali lagi dengan memberi tanda pada bagian-bagian penting dan kata-kata kunci dalam cerita. Yang ketiga, catat kembali inti dan kata-kata kunci tersebut secara urut. Yang keempat, kembangkan kalimat inti dan kata-kata kunci menjadi gagasan pokok yang sesuai dengan topik bacaan. Yang kelima, uraikan kembali gagasan pokok menjadi paragraf yang singkat dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mendapatkan informasi dari suatu teks. Membaca adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi. Kita dapat mendapatkan informasi dari suatu teks dengan membaca teks tersebut dengan cermat dan teliti. Kamu dapat memperoleh informasi dari suatu teks dengan mengajukan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah informasi yang ada dalam teks yang kamu baca. Penggunaan kata baku dan tidak baku bergantung pada situasi dan kondisi. Contoh, kata tidak baku: enggak, bikin, ngomong, ngapain, mikirin, zaman, contek. Contoh kata baku: tidak, membuat, berkata, mengapa, memikirkan, zaman, sontek. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kalimat utama? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan paraprasa?
Yang keempat, sebutkan 3 contoh kata tidak baku. Yang kelima, sebutkan 3 contoh kata baku. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.